Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dimanapun dan kapanpun Sobat Metsi berada. Pada kesempatan kali ini, ya, aku tidak akan sendirian tentunya. Pasti bakal selalu menghadirkan narasumber atau bintang tamu yang inspiratif dan tentunya luar biasa gitu ya. Kali ini berbeda narasumber ataupun bintang tamu dari sebelum-sebelumnya karena narasumber atau bintang tamu kali ini sangat spesial, yaitu kita kedatangan alumni dari Magister Teknik Sistem ya. Sudah bersama saya di sini ada Pak Tarmizi. Pak, Iqbal, Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, sebuah kehormatan nih saya ataupun keluarga besar Metsi bisa bertemu dengan Bapak di sini. Sama-sama. Gitu ya. Nah, sebagai informasi ya, Sobat Metsi gitu ya, Pak Tarmizi ini sekarang menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, betul ya Pak? Betul, sekaligus sebagai PLT dari Kepala Dinas Sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu. Bagi mahasiswa Metsi ataupun Sobat Metsi nih yang berasal dari Sumatera Selatan, kita kedatangan Wong Kitogalo. Gitu kan, oh iya. Betul, itu kan. Nah, dan salah satu fun fact-nya sebelum kita mulai ya Pak ya, Pak Tarmizi ini adalah termasuk ke dalam salah satu orang dengan gelar terpanjang di Indonesia, teman-teman. Nah, kan jadi siapa tahu sobat-sobat Metsi ataupun teman-teman yang menonton ini Pak menjadi semangat gitu. Gimana sih kok caranya punya gelar yang sangat banyak itu gimana? Tentunya kan pasti memiliki tantangan tersendiri gitu, betul, kan ya Pak ya. Nah, kalau tidak salah tuh ada 11 gelar akademik dan 72 gelar non akademik. Betul begitu Pak? Betul ya. Nah, itu coba bayangkan tuh kalau ditulis di kertas aja kayaknya selembar aja nggak cukup itu teman-teman kan. Nah, mau tahu seperti apa sosok dari Pak Tarmizi ini, kita langsung tanya-tanya ya. Pak, Bapak berarti dulu kuliah namanya masih belum Magister Teknik Sistem ya? MST dulu, masih Magister MST. Sistem Teknik. Magister Ya. Sistem Teknik, berarti itu sebelum Magister berubah nama menjadi Magister Teknik Sistem ya. Ya. Nah, mungkin Bapak kan sebagai alumni, saya pengen lebih nostalgia aja dulu sih Pak. Kira-kira waktu dulu gimana sih Pak kondisinya Magister Teknik Sistem atau Magister Sistem Teknik itu zaman dulu? Oh ya, saya waktu itu merupakan angkatan pertama. Oh, angkatan pertama Pak? Ya, angkatan pertama Magister Sistem Teknik. Saya di jurusan Mikrohidro. Waktu itu kami kuliahnya di Fakultas Teknik. Oh. Di dalam Fakultas Teknik itu disiapkan satu ruangan khusus. Waktu itu sebagai pelopornya itu Pak Profesor Agus Mariono. Oke. Mungkin beliau masih berada di Pak. sini. Nah, beliau sebagai ketua jurusannya, kemudian sebagai yang mula-mula mendirikan itu. Ya. Sehingga dari 27 orang yang terdaftar, 3 orang itu dari kabupaten kami, Kabupaten Oku. Oh ya, Ogan Komering dulu. Ya, saya di jurusan teknik mesinnya, kemudian Pak Joni Peripanhar di teknik sipil, almarhum Pak Benarto Narwan namanya dari listrik. Oh, elektro berarti ya? Elektro ya. Oh, seperti itu. Tapi berarti ketika masih satu angkatan berarti cuma satu kelas berarti itu? Cuma satu kelas. Satu kelas ya. Dan waktu itu kondisinya belum di sini gedungnya, masih di sana belum, ya Pak? Masih di ruangan di Fakultas Teknik. Ya. Bisa diceritakan nggak Pak kondisi atau situasi belajarnya waktu dulu tuh seperti apa sih Pak? Wah, kami betul-betul digembleng di UGM ini oleh Bapak dan Ibu dosen. Mulai dari sekitar pukul 8 pagi itu kami kuliah sampai menjelang pukul 22 malam. Wah, iya, hampir setiap hari itu. Kalau paginya itu di teori, prakteknya di sore kami. Oh. Nah, setelah habis maghrib itu
di lab bahasa Oh, sampai sekitar pukul 10. Itu berlangsung selama hampir 2 tahun itu. Nah, saya ngambil yang jurusan paling cepat karena itu saya selesainya 14 bulan 10 hari. Waktu itu 1 tahun 2 bulan 10 hari saya ingat. tapi cukup ini ya Pak, berarti tiap harinya cukup padat juga ya kalau dari jam Cukup 8 padat. pagi sampai jam 10 malam. Betul, ini luar biasa. Luar biasa memang ya. Pulang dari sana ngerjakan PR lagi kami. Begitu setiap hari. Nah, Setiap hari seperti itu ya Pak. iya, setiap hari. Tuh Sobat Metsi bisa dibayangkan ya. Zaman dulu saja apa ya, sebenarnya kita bisa melihatnya sebagai etos belajarnya tuh sangat-sangat tinggi gitu. Apalagi memang Sobat Metsi ketahui kalau kuliah di UGM gitu kan memang apa ya, lingkungannya juga sangat mendukung kan Pak untuk apa ya, untuk kerja keras, untuk belajar lebih giat dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah sekian lama nih Pak Tirmizi balik lagi ke Metsi gitu kan. Kira-kira masih ingat nggak guru atau dosen yang paling berkesan atau terkenang? Waduh, saya hampir ingat semua itu. Mereka dosen-dosennya. Pak Agus Mariono, Pak Samsul Kamal, kemudian Pak Profesor Adi, yang almarhum barusan. Masih banyak lagi yang muda-muda, yang doktor, yang lulusan luar negeri, yang mengajar kami. Ya, tapi tetap yang paling berkesan adalah Kaprodi waktu itu ya, Pak Agus Mariono itu ya. Ya, Pak Samsul Kamal itu dosen pembimbing 1 saya. Oh, seperti itu. Oh iya. Nah, itu. Atau kalau ini Pak, mata kuliah yang masih diingat gitu. Untuk mata kuliah ini, karena kita di jurusan mikrohidro, ya turbin air itu yang paling ini, kemudian hidrologi. Nah, itu yang selalu kita ulang-ulang dan tentunya kita pelajari sampai dengan setelah bekerja. Oke. Berarti karena memang konsentrasi yang diambil oleh Pak Tirmizi ini adalah mikrohidro, tentunya yang masih teringat hingga sekarang ya tidak lepas dari sekitaran turbin air dan lain sebagainya. Intinya seperti itu Pak. Ketika Bapak mengambil MST waktu itu sudah bekerja atau belum Pak? Sudah bekerja? Sudah bekerja di sekarang? Saya dulu mengambil MST itu sedang menjadi guru SMK Negeri 3. SMK Negeri? Itu STM kalau dulu. Nah, saya mengajar di jurusan mesin. Pada waktu itu saya sudah menyelesaikan S1 Teknik Mesin dari FKIP Universitas Sriwijaya dan sudah menyelesaikan juga sarjana ekonomi saya di Universitas Terbuka. Baru mengambil sekitar 2 semester saya di S2 Ekonomi Universitas Sriwijaya. Saya mendapat tantangan dari pemerintah daerah melalui Pak Kepala Sekolah yang ditugaskan oleh Pak Bupati untuk memberikan kesempatan kepada saya tugas belajar ke UGM. Nah, dalam kesempatan itu tentunya saya memang sudah lama mengidamkan untuk masuk atau kuliah di UGM. Ya, seperti kita ketahui Universitas Gadjah Mada ini paling top ya seluruh Indonesia. Universitas tertua, terbesar, dan terbaik menurut saya di Indonesia ini. Istilahnya pucuk dicinta, ulam pun tiba. Saya sedang kepengen betul, ingin betul kuliah di UGM, dapat kesempatan tugas belajar. Wah, itu tidak saya sia-sia ambil ini, langsung saya ambil, tidak saya sia-siakan. Langsung waktu itu saya ikut tes di UGM, rupanya tesnya ini harus teamwork dari kabupaten itu harus ada jurusan listrik, mesin dengan elektro, karena kita bicara mikrohidro kan. Nah, saya dari mesinnya, nah yang harus menguasai turbinnya kan. Nah, jadi
kami tes di sini kami lulus. Nah, jadilah kami mahasiswa Universitas Gajah Mada. Iya. Itu. Wah, gagas sekali rasanya waktu itu. Ya. Oke. Kalau melihat apa namanya ceritanya Pak Tirmizi hingga akhirnya kuliah di UGM gitu kan. Tadi sempat Pak Tirmizi bilang kalau dulu mengambil S1 teknik mesin ya Pak ya? Ya, FKIP saya. FKIP itu. Terus kemudian di sisi lain juga ngambil S1 ekonomi juga Iya, gitu betul. kan. Double degree jadinya Iya, kan Pak betul. itu. Terus selang berapa bulan kemudian mengambil S2 ekonomi juga. Ya. Terus tiba-tiba ada opportunity untuk kuliah S2 di UGM diambil juga Iya, gitu iya, kan. iya. Apa sih Pak yang mau saya tanyakan itu adalah kenapa Bapak punya semangat yang tinggi gitu dalam belajar gitu? Mungkin setelah saya masuk di UGM ini, setelah saya mengikuti proses belajar mengajarnya di universitas yang kita kenal tertua di Indonesia, Ya. pola pikir saya, kemudian cara kerja, etosnya, karakter saya terbentuk dari usaha saya mengambil S2 di sini dengan perilaku sehari-hari selama kita belajar di UGM. Karakter yang ditanamkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dulu rasanya menjadi semangat dan menjadikan pola pikir saya berkembang sehingga setiap gerak-geri itu saya yakin dan percaya semuanya itu terbentuk selama saya di Universitas Gajah Mada ini. Oh gitu. Iya, iya. Berarti memang kuliah di UGM ini sangat menentukan pola pikirnya Bapak Betul, juga gitu betul, ya? betul. Kayak gitu ya? Karena pembangunan karakter, kedisiplinan, kemudian lagi pola sistemnya, lalu bekerja sama, kolaborasi, bersosialisasi di sini itu tertanam betul di dalam batin saya atau karakter saya selama menimba ilmu di sini. Hubungan saya dengan dosen tidak seperti Ada gap seperti itu? gap guru sama siswa SD misalnya. Enggak, kita dianggap sama saja seperti teman Ya. biasa. Dengan Pak Agus Pariono itu hampir seumuran saya. Beliau humble-nya bukan main. Kita sama-sama bercerita, kemudian tidak ada jarak antara kami sehingga kami merasakan betul-betul kuliah di sini banyak sekali yang kami dapatkan. Tidak dengan teman-teman kita kolaborasi, bersosialisasi dan saling bantu, kerjasama. Sudah terbiasa tim yang kita lakukan. Makanya di listrik mesin Sipil? kalau sipil itu harus jadi satu, harus kompak mereka di dalam sistem mikrohidro khususnya itu. Nah itu ya tadi udah disampaikan secara jelas juga ya Sobat Metsi gitu, bahwasanya memang secara umum kita yang berkuliah di UGM atau khususnya di teknik sistem itu sendiri ya, lingkungannya tuh sangat mendukung banget gitu untuk belajar, apalagi untuk kita berkembang gitu ya, dari tadi yang Pak Tirmizi sampaikan secara kedisiplinan, secara etos belajar, terus bagaimana kita di sini dituntut untuk bisa berkolaborasi gitu, karena memang kolaborasi ke depan bakal menjadi kunci juga kan Pak. Seperti itu. Berarti setelah Bapak lulus dari sini, kemudian Setelah langsung- lulus di sini, saya tentunya kembali lagi ke sekolah Oh, ke sekolah. di SMK Negeri 3 Oku, Batu Raja. Nah, oleh kepala sekolah saya diajak melapor ke kepala dinas.
melapor ke bupati. Nah, saya terus bekerja seperti biasa di SMK Negeri 3 itu, dulunya STM itu. Ya. Nah, mungkin dengan karakter, kedisiplinan saya yang saya dapatkan di UGM ini merubah perilaku saya. Ya. Nah, bapak-bapak pengambil keputusan, pengambil kebijakan seperti bupati, para dinas mungkin melihat karakter saya ini, wah ini bisa dipromosikan. Oleh kepala sekolah saya dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan setelah saya tamat dari sini, saya langsung diangkat sebagai kepala jurusan teknik komputer dan jaringan. Karena saya menguasai komputer, ya waktu di Mikrohidro kan dikasih satu orang satu komputer, belajar sendiri kita, internet sendiri. Nah, sampai ke sana kan saya sendiri yang bisa. Teman-teman maaf itu belum bisa. Sehingga saya diberi kesempatan sebagai ketua jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, dari situ karir saya terus mungkin dilihat oleh Pak Bupati bisa dipromosikan. Saya diangkat sebagai 2 tahun setelah itu saya diangkat sebagai kepala SMK Negeri 3. Oh. Nah, di SMK Negeri 3 ini saya menunjukkan prestasi sebagai guru berprestasi tingkat provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya diangkat sebagai kepala sekolah. Saya sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Nah, 3 tahun saya sebagai kepala sekolah. Bupati juga terus mungkin melihat karir kita untuk ditarik ke dinas pendidikan. Saya sebagai sekretaris dinas pendidikan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu, ya terus saya ke struktural murni sebagai kepala dinas pendidikan selama lebih kurang 6 tahun itu kepala dinas pendidikan. Kemudian di situ terus karir saya dari dinas pendidikan ke asisten 2, ke asisten 3 di pemerintah Kabupaten Oku. Kemudian ke staf ahli bupati. Nah, kemudian kembali lagi ke dinas pendidikan, muter-muter di sana kan. Kembali lagi ke staf ahli. Akhirnya saya dipercaya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selama lebih kurang 5,5 tahun di sekretaris daerah. Nah, di situ puncak karir saya sebagai seorang PNS. Habis, tidak ada lagi. Dan ada kesempatan beberapa waktu adanya pilkada, saya sempat menjabat sebagai PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Nah, itu sempat di sana saya PLH Bupati dan juga sebagai sekretaris daerah. Nah, saat ini saya dipercaya oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan sekitar 3 bulan yang lalu di 3 Oktober 2025 saya sebagai Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, 2 bulan setelah itu tanggal 4 Desember kemarin saya ditambah 1 lagi tugas oleh Pak Gubernur sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu perjalanan karir saya. Saya yakin semuanya ini ada andil dari MST Mikrohidro yang membentuk karakter yang saya sampaikan tadi, kemudian perilaku, pola hidup saya, manajemen waktu yang saya dapatkan selama di MST. Itu saya kira. Nah, itu tadi Pak Tirmizi menyampaikan perjalanan karirnya ya, sangat-sangat luar biasa gitu. Puncak karirnya sebagai sekretaris daerah ya, sekretaris daerah. Sekretaris daerah Kabupaten Oku hingga akhirnya sekarang menjadi Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Nah,
Pak Tarmizi, sekarang kan bergerak di ranah pemerintahan bisa Ya, dibilang betul. seperti itu kan. Kiranya ada nggak dari apa yang sudah Bapak dapatkan selama kuliah di MST ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan di posisi Bapak sekarang? Ada Pak? Wah, banyak Banyak. sekali. Saya kira hampir semuanya itu pengaruhnya besar sekali. Kenapa saya katakan demikian? Memang saya tidak berkecimpung lagi di teknik ya, di Ya. mikrohidro. Dulu waktu di STM, eh, di Dinas Pendidikan, masih sempat kita koordinasi tentang pembangunan mikrohidro di daerah kita. Kebetulan tidak ada lagi yang tidak ada listrik di sana, sehingga mikrohidro tidak kita bangun lagi, tapi di daerah tetangga tetap kita lakukan. Ya. Saya juga sempat koordinasi dengan kabupaten tetangga dalam hal pelaksanaannya pada waktu itu. Ya. Nah, pada saat sekarang ini saya berada di pemerintahan, biro organisasi ataupun di sekretaris daerah dulu. Tentunya pengambilan kebijakan itu ya kan kita ada yang namanya dinas pertambangan dan energi dulu Ya. di kabupaten. Pada saat survei melakukan keinginan untuk melakukan pendirian mikrohidro, nah semuanya itu tentunya harus diketahui oleh sekretaris daerah. Ya. Disinilah kita memberikan masukan, support dan lain-lain. Nah, itu didapatkan selama kita kuliah kemarin. Ya. Kita bisa kolaborasi dengan kawan-kawan, kita bisa memberikan masukan karena kita sudah terbiasa diskusi. Ya. Di kegiatan kuliah berdiskusi bagaimana menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, dan apa opini yang kita bisa sampaikan, itu sudah terbiasa. Makanya pada saat pengambilan keputusan kita bisa memimpin rapat dan lain-lain, kita arahkan ke kebijakan yang mengarah kepada kebijakan mikrohidro dan Ya. lain-lain. Nah, tentunya yang membuat Sobat Metsi juga penasaran, Pak. Kiranya ada nggak yang bisa di-sharingkan atau dibagikan informasinya di posisi Bapak sekarang gitu terkait tantangan yang Bapak hadapi sekarang gitu, dan solusi apa yang Bapak lakukan? Pada posisi saya sekarang tentunya sebagai kepala biro organisasi, Ya. itu yang pertama. Kemudian sebagai pelaksana tugas kepala dinas sosial. Ya, kalau ditanya tantangan pada saat sekarang ini, terutama di dinas sosial, Oh ya. kita kan ketahui kondisi Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Ya. Sumatera Barat sekarang sedang Dilanda. berkabung ya. Ya. Kemudian dilanda musibah. Kita juga turut prihatin dan memberikan support kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita yang ada di sana. Ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu bisa datang di mana saja. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari Dinas Sosial sekarang sedang melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh yang sekarang masih dalam kondisi perlu dibantu. Mungkin sekitar awal tahun tanggal 5 atau tanggal 6 nanti kami akan memberangkatkan bantuan ke Provinsi Aceh. Sobat Metsi ya, yang aku lihat dari Pak Tarmizi ini adalah apa yang sudah didapat itu memang betul-betul terpakai pada akhirnya di kegiatan kita, di aktivitas kita, ataupun di pekerjaan kita gitu. Salah satu yang menjadi kunci atau faktor penting dalam
dalam pekerjaan tentunya ya, itu adalah kolaborasi atau kerjasama gitu. Itu sangat-sangat penting, sangat-sangat butuh seperti itu. Karena kalau semisal ketika kita menghadapi sebuah masalah ataupun dalam menyelesaikan masalah tidak melakukan kerjasama ataupun kolaborasi juga tentunya tidak akan memberikan hasil yang maksimal juga, begitu kan Pak? Betul. Ya kayak gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak, mungkin ada nggak pesan-pesan ataupun harapan buat mahasiswa ataupun buat teman-teman sobat Medsi yang sedang menonton, kira-kira ada nggak Pak yang mau disampaikan? Saya kira untuk adik-adik tentunya Ya. yang sedang menempuh pendidikan di Medsi, saya berpesan yang pertama, tingkatkan kedisiplinan. Karena kalau kita sudah disiplin, tentunya perencanaan kita yang akan kita lakukan, mungkin kalau dulu kami mengisi KRS, Ya. apa KRS yang mata kuliah yang mau dilaksanakan. Karena kalau kita namanya perencanaan, gagal dalam merencana sama saja dengan merencanakan kegagalan. Betul. Nah, perencanaan yang matang itu 80% keberhasilan. Ya. Nah, oleh karena itu rencanakanlah sesuatu itu dengan baik. Kalau saya dulu setiap hari, apa yang mau saya lakukan di hari besok, saya catat. Nah, hari ini kita catat malamnya, besok kita laksanakan. Sekecil apapun kegiatan itu kita catat. Sehingga kita terjadwal, tidak ngalur ngidul Ya. ke sana kemari. Nyelesaikan ini, nyelesaikan ini, nyelesaikan ini. Sehingga apa yang kita lakukan setiap hari itu merupakan hal-hal yang terbaik dan yang bisa mensupport sistem yang ada di diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan tadi, silakan bekerja keras, bekerja cerdas, belajar dengan baik, disiplin, jangan mudah putus asa, itu yang paling penting. Betul. Karena kurang ekonomi sedikit sudah putus asa. Ya. Nah, contohnya saya bukan orang yang memiliki ekonomi yang tinggi. Pada waktu kuliah itu sangat sulit sekali. Tapi saya berusaha untuk mendapatkan tugas belajar, beasiswa. Nah, sehingga saya bisa menyelesaikan 5 kali saya selesai di S1. Ya. Kemudian 4 kali saya selesai di S2, kemudian 2 kali di S3. Nah, saya bisa selesai itu dengan beberapa beasiswa yang saya dapatkan, sehingga bisa selesai. Dan terakhir, tentunya jangan lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon dengan Allah untuk melancarkan semua urusan kita di dunia ini sehingga kita bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena kunci kesuksesan itu atau kata kunci sukses itu bagi orang-orang yang muslim tentunya apabila berhasil menginjakkan kedua kakinya ini ke surga Firdaus. Ya. Nah, saya kira itu adik-adik semangat belajar, silakan berkolaborasi, tingkatkan disiplin, manajemen waktunya juga diatur dengan sebaik mungkin sehingga pada saatnya adik-adik bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Saya kira itu. Oke. Nah, itu ya sobat Medsi gitu. Tentunya itu juga pesan buat aku juga ya, yang lagi atau masih menempuh studi juga gitu. Nah, sobat Medsi, kunci dari kali ini ya, kita ngobrol atau berbincang-bincang sama Pak Tirmizi kali ini, sebenarnya adalah ketika kita kuliah itu kita harus giat, tekun gitu. Kita
ketika kuliah memang dituntut untuk berkembang gitu. Berkembang dalam artian kita harus memiliki kedisiplinan, kita harus memiliki jiwa yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan siapapun, ditambah dengan etos belajar yang tinggi gitu. Karena pada akhirnya itu akan membuat karakter yang tertanam dalam diri kita gitu. Kalau kita sudah memiliki karakter yang kuat, insya Allah apapun yang teman-teman ataupun sobat Metsi cita-citakan, seperti tadi yang dibilang sama Pak Tirmizi, itu pasti akan tercapai gitu kan. Karena itu semua berdasarkan potensi yang kita punya seperti itu. Mungkin itu saja ya sobat Metsi. Hari ini kita mendapatkan informasi ataupun insight-insight yang sangat-sangat berharga nih dari Pak Tirmizi gitu. Apalagi beliau merupakan alumni yang bergerak di ranah pemerintahan seperti itu. Nah, mau tahu atau ingin seperti Pak Tirmizi, ya kan? Siapa tahu ada yang mau jadi PNS juga. Daftar dulu Metsi gitu. Kuncinya itu dulu, daftar dulu Metsi ya. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih Pak Tirmizi. Terima kasih atas kembali. kesempatannya. Terima Semoga kasih sehat juga. selalu, Ya. sukses terus gitu. Amin. Oke. Nah, mungkin itu saja ya sobat Metsi. Kayaknya udah nggak ada lagi yang mau kita bicarakan. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.